Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran fikih. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, setelah formatif satu kemarin ya, nah IPAI pada pertemuan kali ini. Itu nanti supaya arah tujuan pembelajaran kita itu bisa sistematis dan teratur. Dan kita tidak bingung lagi nanti apa yang harus kita ketahui ketika mempelajari bab sholat ini. Jadi kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mengamalkan sholat fardu 5 waktu pada waktunya sebagai pokok ajaran Islam, yaitu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, menjalankan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat fardu 5 waktu. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. Dan yang keempat, mengomunikasikan hasil analisis tata cara sholat 5 waktu. Maksud saya di sini, tata cara sholat fardu 5 waktu. Nah, seperti itu. Itu nanti adalah keempat kompetensi dasar yang akan kita capai di bab 2 ini. Namun, berhubung waktunya di sini sangat sedikit sekali, maka yang akan kita capai yaitu nanti sampai hikmah dari sholat fardu itu sendiri. Nah, langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama yang akan kita bahas yaitu, atau yang akan kita pelajari yaitu mengenai sholat fardu. Jadi apa itu sholat fardu? Nah, untuk lebih jelasnya, terus simak video ini sampai selesai supaya nanti kita tidak tertinggal materinya sedikit pun. Dan perlu diketahui juga ya, lupa tadi saya sampaikan bahwasanya kalau menonton video saya itu saya himbau juga adik supaya juga membuka bukunya masing-masing supaya nanti apa yang saya sampaikan itu juga bisa menyimaknya langsung di buku LKS-nya masing-masing seperti itu. Nah, langsung saja ya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu apa itu sholat fardu ya. Jadi sholat fardu itu adalah ya, sholat fardu itu berasal dari kata sholat dan fardu. Nah, kemudian pembahasan yang pertama akan kita pelajari yaitu mengenai tentang pengertian dan dalil perintah sholat. Nah, di sini pembahasan yang pertama dibahas yaitu tentang sholat. Nah, terus kemudian sholat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Kemudian adapun secara istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam. Dan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya. Nah, seperti itu ya, itu adalah seputar pengertian tentang sholat menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai sholat fardu ini yaitu membahas tentang pengertian dan dalil perintah sholat. Nah, dalil perintah sholat ini terdapat pada surat Al-Baqarah. Nah, ini bisa juga di bukunya yang di situ yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, di sini pengertian dan dalil perintah sholat di sini sudah jelas sekali ya, yaitu tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu artinya adalah perintah kita itu supaya mendirikan sholat. Nah, seperti itu. Kemudian sholat fardu itu sendiri ya itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama fardu ain dan fardu kifayah. Nah, terus kemudian apa itu fardu ain dan fardu kifayah? Itu kalau fardu ain adalah diwajibkan kepada setiap individu, yang termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Nah, itu adalah fardu ain. Ya, diingat-ingat di situ maksudnya fardu ain, saya ulangi lagi, adalah diwajibkan kepada setiap individu. Ya, perbedaannya seperti itu. Dan apabila di situ maksud saya kalau fardu kifayah itu adalah diwajibkan atas seluruh umat muslim. Namun kewajiban tersebut itu akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Nah, ini adalah perbedaannya antara fardu ain dan fardu kifayah. Jadi kalau fardu ain itu wajib setiap muslim, tetapi kalau
Fardu kifayah itu adalah wajib bagi semua umat muslim, tetapi apabila di situ sudah dikerjakan oleh salah satu muslim yang lain, maka kewajiban kita itu sudah gugur untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, ini adalah fardu kifayah. Kemudian adapun yang termasuk dalam kategori fardu kifayah adalah sholat jenazah ya, seperti itu ya. Itu adalah salah satu contoh dari fardu kifayah. Nah, terus kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang ketentuan-ketentuan sholat. Jadi pelaksanaan sholat 5 waktu itu harus berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam syariat Islam. Kemudian adapun ketentuan sholat 5 waktu sesuai contoh yang diberikan Nabi Muhammad adalah sebagai berikut ini. Nah, mari kita simak ya. Nah, di sini syarat sholat yang akan kita bahas. Jadi yang pertama itu ketentuan syarat wajib dibagi menjadi 2 bagian, yaitu syarat sah dalam sholat dan syarat wajib dalam sholat. Nah, ini adalah syarat sholat itu dibagi 2, yaitu yang pertama adalah syarat sah sholat dan yang kedua adalah syarat wajib sholat. Kemudian apa itu syarat sah dan syarat wajib? Mari kita simak lagi ya, supaya kita tidak ketinggalan di infonya. Nah, jadi syarat sah itu yaitu terbagi menjadi beberapa bagian di sini. Yaitu yang pertama, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Baik di situ najis yang terkena, maksud saya di sini najis yang telah kering maupun najis yang masih basah. Nah, itu adalah syarat sah sholat. Kemudian yang ketiga yaitu menutup aurat. Kemudian adapun untuk laki-laki yaitu auratnya mulai dari pusar sampai lutut. Dan untuk wanita yaitu seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangannya. Itu adalah batas aurat ya. Batas aurat bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu telah masuk waktu sholat. Dan selanjutnya lagi menghadap kiblat. Nah, itu adalah termasuk dari syarat sah melaksanakan sholat. Jadi totalnya ada 5 macam ya. Situ. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat wajib sholat. Nah, di sini syarat wajib sholat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama Islam, terus kemudian balik, kemudian berakal, dan yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sampai dakwah Islam kepadanya. Ya, di sini maksudnya di sini adalah kalau yang poin pertama yaitu Islam ya. Semua umat Islam atau seluruh umat muslim itu adalah diwajibkan untuk melaksanakan atau mendirikan sholat. Kemudian syarat yang kedua yaitu balik. Di sini yang dimaksud balik adalah apabila bagi laki-laki itu sudah pernah bermimpi basah ya. Dan apabila di situ ukuran balik bagi perempuan yaitu apabila dia sudah mengalami fase-fase haid. Nah, itu adalah tanda-tanda seseorang sudah balik. Jadi apabila di situ sudah balik, maka bagi setiap manusia atau umat muslim itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat ya. Kemudian syarat yang ketiga maksudnya itu berakal, maksudnya di sini tidak diperkenankan atau tidak diwajibkan bagi orang-orang yang di situ hilang akalnya ya, seperti orang gila, nah seperti orang yang di situ mabuk, dan di situ tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Maksudnya di sini bukan berarti tidak wajib, tetapi dia ketika melaksanakan sholat itu tidak sah. Nah, harus berakal seperti itu. Kemudian syarat wajib yang selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, ini adalah bagi kaum perempuan ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir sampai dakwah Islam kepadanya. Maksudnya di sini apabila seseorang sudah mendapati dakwah Islam ya, mendapati dakwah Islam maksudnya ajakan dari umat muslim kepada muslim lainnya, diajak untuk sholat. Nah, itu kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Tapi apabila kita sama sekali tidak mengetahui atau belum mengenal Islam, nah kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, seperti itu penjelasan dari syarat wajib sholat.
Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas di sini tentang rukun sholat. Nah, di sini rukun sholat itu seperti apa yang kita kerjakan saat melaksanakan sholat fardu tersebut. Jadi saya kira ya adik-adik itu juga sudah mengetahui apa saja rukun dari sholat tersebut. Namun di sini saya akan membahas kembali atau memberi penjelasan kembali tentang rukun sholat tersebut. Jadi langsung saja, yaitu yang pertama rukun sholat, yaitu adalah niat. Ya. Terus kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tumak ninah. Nah, di sini maksudnya bagi adik-adik yang belum tahu tumak ninah itu adalah berhenti sejenak. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak langsung cepet-cepetan ketika sholat itu tidak seperti itu. Maka di sini ada keterangannya ruku dengan tumak ninah. Nah, maksud tumak ninah itu adalah berhenti sejenak. Seperti itu ya. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu iktidal dengan tumak ninah. Nah, seperti itu. Kemudian sujud 2 kali dengan tumak ninah. Terus kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Dan duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah. Membaca doa tasyahud akhir. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengucapkan salam. Dan yang terakhir adalah tertib. Ya, maksudnya di sini tertib adalah kita ketika melaksanakan sholat itu tidak boleh dimulai dengan salam. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus berurutan. Berurutan maksudnya di sini adalah mulai dari niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram. Nah, itu beruntut terus sampai mengucapkan salam. Jadi tidak boleh dipisah-pisah atau di loncat-loncat itu nggak boleh. Itu maksud dari tertib seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya di sini terkait sholat fardu atau sholat 5 waktu yang difardukan tadi, yaitu membahas tentang sunnah sholat. Jadi sunnah sholat dalam sholat itu terbagi menjadi 2 bagian ya. Maksudnya di sini sunnah di dalam sholat itu dibagi menjadi 2 bagian. Yaitu yang pertama adalah sunnah abad dan sunnah hayat. Jadi kalau sunnah abad itu adalah sunnah yang ketika ditinggalkan ya, baik itu sengaja maupun tidak, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu adalah penggantinya. Terus kemudian apabila di situ termasuk sunnah hayat, yaitu sunnah yang apabila tidak dikerjakan, maka tidak diwajibkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Yaitu perbedaannya antara sunnah abad dan sunnah hayat. Nah, kemudian pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu terkait tentang macam-macam sunnah abad dan macam-macam sunnah hayat, yaitu sebagai berikut. Yang termasuk sunnah abad sholat, yaitu yang pertama adalah duduk tasyahud awal, kemudian membaca tasyahud awal, terus yang ketiga yaitu membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal, dan yang terakhir membaca sholawat Nabi kepada keluarga Nabi, kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Nah, ini adalah sunnah abad sholat. Itu ada 4 macam. Kemudian sunnah hayat sholat itu terbagi menjadi 7 bagiannya. Nah, maksud saya di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, itu yang pertama, mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, meletakkan kedua tangan di dada atau antara perut dan dada, telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Ya, seperti orang sholat itu ya, seperti itu keadaan tangannya. Kemudian mengarahkan pandangan kedua mata ke arah tempat sujud. Membaca doa iftitah, diam sebentar sebelum membaca surat Al-Fatihah, membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah, kemudian mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah, dan maksudnya mengeraskan di sini yaitu pada sholat maghrib, isya dan subuh, sholat Jumat, sholat hari raya, sholat tarawih, dan sholat witir pada bulan Ramadan. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca takbir, setiap kali akan ruku dan dengan mengangkat dua tangan seperti takbiratul ihram, kemudian membaca tasbih ketika ruku dan sujud, kemudian mengangkat tangan ketika bangun dari ruku sambil membaca tasbih, kemudian berdoa ketika duduk di antara 2 sujud, dan duduk sejenak waktu bangun dari sujud pada rakaat pertama, terus duduk istirasi, duduk tawaruk, berdoa setelah membaca sholat
sholawat Nabi, dan yang terakhir mengucapkan salam sambil menoleh ke kiri. Nah, itu adalah termasuk sunnah hayat yang apabila kita lupa melaksanakannya atau mengerjakannya, maka kita tidak diwajibkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Tetapi alangkah baiknya kita mengerjakan sujud sahwi ketika lupa mengerjakan sunnah-sunnah tersebut. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu terkait tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Yaitu yang pertama, berbicara dengan sengaja. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas selain gerakan sholat dengan banyak berturut-turut. Kemudian yang ketiga, hadas. Yang keempat, adanya najis. Yang kelima, terbukanya aurat. Yang keenam, berubahnya niat. Dan yang ketujuh, membelakangi kiblat. Yang kedelapan, makan. 9, minum. Dan ke-10, tertawa, terbahak-bahak. Dan yang terakhir yaitu murtad. Ini adalah perkara yang membatalkan sholat. Ada 10 macam ya. Mungkin bisa diingat-ingat kembali ya, ada 10 macam. Kemudian yang terakhir yaitu terkait tentang makruh dalam sholat ya. Itu makruh dalam sholat yaitu dibagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama yaitu memejamkan mata. Kemudian yang kedua, menengok ke kanan dan ke kiri tanpa ada alasan yang syar'i. Kemudian yang ketiga, menyandarkan siku pada saat bersujud. Kemudian yang keempat, menengadah ke langit. Dan yang kelima, yaitu melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuan ketika sholat. Itu adalah termasuk makruh dalam melaksanakan sholat. Ya. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ini materi yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu kita sudah mengetahui pengertian sholat menurut bahasa dan istilah. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mengetahui syarat-syarat wajib dan syarat sah dari sholat itu sendiri. Kemudian kita juga sudah mengetahui rukun-rukun yang terdapat dalam sholat. Dan juga sudah mengetahui sunnah-sunnah dalam sholat dan makruh dalam sholat. Yang mudah-mudahan materi pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.